Kristus. Sekali lagi saudara, selamat semuanya, selamat hari Minggu, selamat bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Rasakan sukacita kawasan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Amin. Kita percaya setiap kita yang berpengharapan sama Tuhan ada kekuatan sukacita yang baru. Amin. Haleluya saudaraku, mari kita mempersiapkan di hati kita. Kita berikan hati kita kepada Tuhan. Kita buka hati kita bersama di tempat ini. Kita menyembah Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita. Mari siapkan diri kita. Sebelumnya saya mau saudara kita berjabatan tangan dulu dan ucapkan satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa dengan kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus kita baik. Amin saudara. Saya mau biar kita nggak sama-sama tegang. Mari berikan dulu tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Yang setuju Tuhan Yesus baik katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus kita baik. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Kita persiapkan hati kita. Kita memuji nama Tuhan Yesus di tempat ini. Mari sebelumnya ucapkan syukur. Sebab Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik, teramat baik, bahkan terlalu baik dalam hidup kita saudara. Sebab itu biarlah kita tidak lupa untuk selalu bersyukur. Dan di hari ini kita datang karena kita mengalami kebaikan Tuhan, karena kita mengalami kasih-Nya Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita saudara, di mana Tuhan selalu ada bersama kita. Dan bahkan di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, Tuhan sertai itu karena Tuhan. Biarlah kita mengalami itu semua di tempat ini. Sebab itu kita datang ke tempat ini karena kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus kita sungguh baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di tempat ini. Terima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami datang Tuhan bukan karena kami siapa-siapa, tetapi karena Tuhan Yesus yang sungguh dahsyat dalam hidup kami. Kami datang Tuhan Yesus mau mengucapkan syukur kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur bila Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini. Bila Tuhan Engkau yang menyampaikan sesuatu yang luar biasa dalam pribadi lepas pribadi. Bila kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Ini setiap kami, ini hati kami, ini rindu kami memuji, memuliakan. Kami mau memuliakan-Mu, bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami, hati kami untuk menyembah, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan pengharapan kami. Mari saudara, mari kita memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
bersyukur bila di setiap hari-hari kami berikan penghormatan yang terbaik selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur di tempat ini. Kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau mengangkat pujian kami mau mengangkat nyanyian kami, sorak-sorai kami yang terbaik. Biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan, kami muliakan di tempat ini Tuhan. Setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk bersorak-sorai, yang siap memuji nama Tuhan, yang siap memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sekali lagi mereka memuliakan yang terbaik. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Tuhan Yesus kita itu sungguh baik, teramat baik, sangat baik, bahkan terlalu baik, saudara. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Haleluya.
Segala pujian kami, hormat kami hanya kami berikan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segalanya, terima kasih buat hadirat. Terpujilah nama-Mu di tempat ini. Terima kasih. Biarlah hati kami selalu memuji nama Tuhan. Biarlah hati kami selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih. Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Hanya kepada-Mu saja kami percaya Tuhan. Biarlah hidup kami persembahkan hanya kepada Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Bapa di tempat ini. Sungguh hati kami memuji Nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau diberkati oleh firman-Mu. Tuhan berfirman dari tengah-tengah kami. Roh Kudus, Kau hadir memimpin setiap kami di tempat ini, pribadi lepas pribadi. Biar kami mengerti, bukan hanya kami duduk Tuhan, tetapi biar kami merenungkan ketika Tuhan menyampaikan firman. Biarlah kami mengerti isi hati-Mu, pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, berfirman-Lah Tuhan. Berkati hamba-Mu, hamba Tuhan yang akan menyampaikannya dari hikmat kebijaksanaan. Oh haleluya, haleluya. Pertolongan hanya kami dapat daripada-Mu Tuhan. Hati kami hanya percaya kepada firman-Mu. Haleluya, haleluya.
Itu di saat itu kami rasakan kasih-Mu yang begitu dalam, kasih-Mu yang begitu besar, Kau curahkan dalam hidup kami. Bapa, biarlah mata kami selalu tertuju kepadamu. Dengan demikian, pengharapan kami, iman kami semakin teguh kepada Kristus. Kami tidak takut, kami tidak khawatir akan hidup ini, karena kami tahu kami punya Tuhan pemelihara jiwa kami, pemelihara hidup kami, perlindungan yang teguh sekali. Di dalam Yesus kami dapatkan semua. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat sukacita dari surga. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa, kami rasakan sukacita yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil daripada kitab Ibrani 10 ayat 5 hingga 14. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 5 sampai 14. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau menghendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban persembahan, korban bakaran, dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun persembahan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam dilakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya
mereka yang telah dikuduskan. Demikian pembacaan firman Tuhan, semoga diberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Semua sukacita, amin. Ya, coba senyum. Satu depan yang lain. Kalau pakai masker nggak nampak, buka sebentar. Karena senyum Anda memberkati diri sendiri dengan orang lain. Amin. Ya, kalau senyum selalu sehat. Amin. Ya, haleluya. Ya, jangan serius sangat wajahnya ya. Puji Tuhan. Perhatikan buletin kita hari ini adalah minggu keempat bulan Oktober. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih bagi umat Tuhan yang sudah menjalankan tanggung jawab dalam pelayanannya. Dan untuk minggu hadapan 30 Oktober juga, mari persiapkan pelayanan Anda dengan baik. Haleluya. Jemaat yang perlu didoakan untuk sepanjang minggu ini adalah Mrs. Sebelah Belarus Manang dengan PMD. Berdoa untuk saudara kita Sister Lurni Magdalena dan PMD. Berdoa untuk abangnya supaya yang ada di kampung, supaya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dan berdoa juga untuk penginjilan kita. Puji Tuhan, semakin bertambah jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Ini doa kita. Tuhan pasti menjawab doa kita. Berdoa untuk Malaysia, ya, pilihan raya ke-15 19 November, ya, supaya terpilih pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang benar, yang berjiwa pahlawan untuk masyarakat. Amin. Bukan untuk kelompok sendiri partainya. Puji Tuhan, kita percaya ya Tuhan mendengar doa, Tuhan mengasihi Malaysia. Bagi jemaat Tuhan yang mau jadi ahli jemaat atau anggota gereja supaya mengisi form ya untuk supaya kita boleh terdaftar sebagai anggota gereja. Puji Tuhan, doa semangat setelah ibadah kita berdoa sebentar untuk gereja kita, untuk pelayanan kita. Selamat datang, saya ucapkan kepada jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus memberkati Anda. Datanglah dan rasakan selalu sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita keluar dari dalam Tuhan di tempat ini. Jadi rasakan kasih kekeluargaan, jangan merasa asing. Amin. Puji Tuhan. Kepada jemaat yang setelah ibadah kita berfellowship, ini merupakan satu budaya kita di gereja ini untuk boleh saling mengenal. Tapi jangan hanya duduk dengan teman biasa itu saja. Coba berkenalan, bercakap-cakap, yang belum pernah berbual, bercakap-cakap, coba dulu ya, supaya kita semakin mengenal satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Kepada jemaat yang ingin pelayanan konseling, mari hubungi Pastor Budi atau saya. Meeting persiapan Natal setelah ibadah. Dan bagi jemaat Tuhan yang mau memberi donasi untuk rumah yayasan kita, yang boleh saudara pun melalui persembahan dengan dibuat ya jelas di amplopnya. Tema bulan Oktober yaitu renewal atau pembaharuan Mazmur 51, saudara boleh baca nanti. Ya, Christmas carols hari ini kita praktis sebentar, ya. Tapi yang mau ikut caroling adalah mereka yang setia mengikuti latihan. Tanpa latihan Anda tidak boleh mengikutinya karena kita ada gerakan-gerakannya. Jadi nanti pada waktu caroling kita boleh buat persembahan yang terbaik. Jadi bagi Anda yang merasa ingin bergabung untuk caroling, hari ini pendaftaran terakhir bagi nama dengan Ninda Uni Guru Manulang. Jadi setiap minggu harus praktis. Puji Tuhan. Dan bagi Anda yang mau mempersembahkan persembahan di hari Natal nanti, ya Anda boleh mulai praktis dan siapkan yang terbaik. Puji Tuhan, ada beberapa artikel di sini untuk membangun, memotivasi rohani kita. Puji Tuhan, itu yang perlu kita ketahui. Dan saya akan panggilkan saudara kita Indra dan Indra, mereka akan pulang ke hari Jumat ini
untuk melangsungkan pemberkatan nikah mereka. Kita berdoa sebagai jemaat supaya mereka dilindungi Tuhan, sehat dan akan kembali kemari. Jadi bagi Anda yang mau memberikan sebagai ganti kado, ya, berupa amplop, mungkin boleh mungkin sekarang atau setelah mereka datang terpulang untuk pribadi-pribadi. Saya panggilkan sehingga jemaat Tuhan boleh berdoa. Ya, selama kurang lebih 2 minggu di kampungnya, ya, supaya mereka diberikan kesehatan. Mari angkat tangan, mari jemaat Tuhan kita berdoa untuk mereka supaya mereka diberikan Tuhan kesehatan. Bapak, kami berdoa untuk Indra dan Shinta yang akan pulang kampung pada hari Jumat yang akan datang ini. Mereka akan melangsungkan pemberkatan, menerima pemberkatan nikah dari Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi dengan kesehatan, dengan panjang umur. Tuhan beri mereka kekuatan. Semua barang peralatan mereka yang mereka bawa, bagasi semua baik, sampai di Medan dengan selamat. Medan ke kampung juga Tuhan melindungi. Biarlah kuasa darah Yesus membungkus mereka. Ketika mereka Tuhan pulang juga ke tempat ini untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan, biarlah Tuhan yang melindungi dengan kuasa darah Yesus, membentengi mereka di dalam nama Yesus. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, silakan. Haleluya. Dan kita harus cepat karena kami pun keserupan lagi pelayanan, ya. Setelah ini kami harus ikut senior pastor kita untuk pelayanan gereja kita kalau bahasa Tamil, ya dengan senior pastor. Puji Tuhan, haleluya. Ya, sudah siapkan Alkitabnya, amin. Ya, seperti tema kita di bulan Oktober adalah renewal, ya. Minggu pertama saya sudah sampaikan, ya, yang pertama yang penting, ya, dasar basic untuk mengalami pembaharuan, renewal, ya, bagaimana hidup kita menjadi manusia baru, ya. Oh, Tuhan mau kita menjadi manusia baru, amin. Haleluya. Ya, kenapa harus menjadi manusia baru? Karena kita sudah lahir dalam benih berdosa. Karena dosa sudah turun, ya, dalam hidup kita. Walaupun kita belum tahu melakukan dosa, tetapi kutuk warisan dosa sudah ada pada kita melalui nenek moyang kita dari Adam turun kepada generasi demi generasi, termasuk nenek moyang kita walaupun tidak kita kenal, dan orang tua kita. Selagi mereka belum bertobat hidup baru, ada dosa yang kita warisi. Sebab itu kita menjadi orang Kristen tidak cukup menjadi seorang Kristen secara identitas, tidak boleh. Tetapi kita harus benar-benar mengalami hidup baru. Amin. Amin. Untuk menjadi Kristen sejati, untuk menjadi seorang pengikut Kristus, tidak cukup karena Kristen secara keturunan, tidak cukup Kristen di dalam identitas kad kita, IC ataupun KTP kita, ya, status kita tidak cukup. Tetapi kita harus benar-benar memahami, mengerti, dan mengalami namanya hidup baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang berada dalam Kristus Yesus, ia menjadi ciptaan baru. Caranya saya sudah terangkan, saya tidak mau ulang-ulang lagi, ya, bagaimana hidup baru. Nanti bagi jemaat yang tidak paham mau pelayanan pribadi counseling, boleh WhatsApp saya sedia. Amin. Haleluya. Ya, bagi adik-adik kami yang baru secara grup, saya boleh ajar kalian semua, boleh datang ke tempat kalian untuk mengajar bahwa itu merupakan satu basic, sesuatu yang penting di dalam kekristenan. Hidup baru
Amin. Nah, hari ini saya mau sampaikan bahwa kita perlu bahwa saya katakan tadi kita sudah semua mewarisi dosa. Namun ya kita harus memahami sebenarnya kewargaan kita semula adalah di dalam surga. Di mana? Dalam surga. Dari sana kita datang. Itu firman Tuhan katakan. Amin. Ya, namun kita sudah jatuh pada dosa. Ya, kita lihat buka Alkitab kita di dalam ya kitab Efesus ya Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Kewargaan kita. Jadi ya di dunia ini sebenarnya kita menumpang. Coba dibaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Kita merantau di dunia ini. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, ya Rasul Petrus memberitahukan bahwa sebagai pendatang dan perantau, kita ini pendatang. Ya, secara sekarang ini ya kita pendatang di Malaysia, ya bekerja. Amin. Ya, yang Sabah Sarawak pendatang di Semenanjung. Nah, untuk menjadi seorang pendatang, Anda perlu ada dokumen. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kalau tidak ada dokumen apa dikatakan? Apa sebutannya? Kosongan atau pendatang haram. Enggak enak dengarnya. Pendatang haram. Ya, kosongan atau apa? Ilegal. Tidak mengikuti prosedur, ya. Nah, sebagai pendatang, kita ini perantau di dunia. Haleluya. Kita perlu ada dokumen. Amin. Haleluya. Kita perlu ada dokumen. Kita perlu ada paspor. Ya, seperti sengaja saya bawa supaya saya boleh tunjukkan. Ya, paspor ini ada limitnya. Amin. Ya, 5 tahun. Tapi di dalamnya ada visa. Ya, tidak cukup paspor saja. Paspor boleh dibuat, tapi tidak berguna kalau tidak ada visanya. Ya, kalau kalian apa namanya? Permit. Ya, permitnya. Ya, permit itu setiap tahun di-renew, ya. Ya kan? Ya, kalau seperti saya terpulang berapa lama dikasih immigration karena ikut suami, ya sudah menikah di sini. Nah, kalau tidak di-renew, berlaku kayak ini? Tidak. Maka kalau dicek polis, ini sudah nanti ditangkap terus. Ya, dibawa ke penjara, bawa ke lokal. Maka, ya, akan banyak timbul masalah. Nah, demikian dengan kita. Kita merantau di dunia. Kasih tahu kiri kanannya, kita merantau di dunia. Haleluya. Sudahkah Anda punya paspor untuk ke surga? Paspornya siapa? Tuhan ini? Ada nomor paspornya. Yohanes 14 ayat 6. Coba. Itulah yang saya sampaikan pada minggu pertama. Ya. Coba. Ini nomor paspor kita ke surga. Ingat ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Tentu kita sudah tahu, percaya, tetapi Anda sendiri tidak mengerti, tidak yakin, atau lupa, ya, atau mungkin sebab tidak di-renew, maka hari ini di-renew. Amin. Haleluya.
Katakan password saya perlu di-renew. Supaya saya boleh masuk ke surga. Amin. Haleluya. Supaya kita boleh diakui, punya dokumen yang sah. Bahwa apa tadi? Yohanes 14 ayat 6. Nah, kita perlu renew hubungan kita dengan Tuhan tiap-tiap hari. Coba buka Efesus 2. Jadi kalau tidak ada ID sangat bahaya. Amin. Tidak ada password. Makanya pastikan Tuhan Yesus sudah ada di hatimu. Kasih tahu kiri kanannya, pastikan ada Yesus di hatimu ya. Di hatiku juga. Amin. Maka tidak ada jalan lain. Katakan tidak ada jalan lain untuk sampai ke surga tanpa Yesus. Haleluya. Haleluya. Untuk sampai ke surga harus melalui Tuhan Yesus. Ya, coba baca Efesus 2 mulai ayat pertama ayat 11-12 ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, ya itu dulu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Itu yang saya sampaikan tadi. Amin. Ya, sebab itu kita perlu mengalami pembaharuan. Ya, kita mati oleh karena akibat dosa. Sama seperti Hawa, Adam dan Hawa mati bukan secara jasmani, tetapi dalam roh karena sudah memakan buah yang di tengah-tengah pohon taman itu. Buah yang dilarang oleh Tuhan, yang dilarang oleh Tuhan Yahweh. Namun mereka makan, maka pada waktu mereka memakannya, dan Tuhan Yahweh berkata, kamu mati secara rohani, tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dunia ini sedang dikuasai oleh roh jahat, roh orang-orang durhaka, penguasa-penguasa gelap. Ya, bahwa semalam saya sharingkan di grup ayat-ayat. Setiap pagi saya coba untuk sharingkan firman Tuhan kepada Anda. Saya berharap kalian juga merenungkan secara pribadi. Amin. Haleluya. Ya, kalau secara pribadi sudah direnungkan, sharing juga direnungkan, saya percaya hidupmu sehari-hari penuh dengan semangat. Katakan penuh dengan semangat. Amin. Ada renungan firman Tuhan yang kita isi dalam hati kita, dalam hidup kita, maka hari-harimu tidak akan memboringkan. Hari-hari yang kamu lalui tidak akan pernah bosan, karena kamu isi kerohanian kamu dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Saya sampaikan semalam bahwa musuh kita bukanlah manusia. Katakan amin. Musuh kita adalah iblis. Dunia ini sedang dikuasai oleh roh-roh jahat. Walaupun ya manusia yang merencanakan, tetapi mereka karena diperalat oleh iblis, roh-roh jahat di udara, kegelapan, ya manusia dikuasai. Sebab itu kita pun kalau tidak berada di dalam Yesus, tidak berada di dalam firman, kita pun ikut di dalamnya. Dahulu pun saya begitu, sebelum ikut Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam penguasaan roh jahat. Sebab itu perlu direnew kembali. Amin. Walau firman Tuhan berkata, kamu dari surga sebenarnya, tapi sudah hilang dokumen, sudah hilang identitinya. Maka temukan kembali, renew kembali, buat kembali. Amin. Supaya kau punya pegangan. Haleluya. Punya pegangan. Bayangkan tidak ada password, tinggal di luar negara, apa jadinya?
boleh melihat kabar. Kalau ada operasi imigrasi, larilah ke hutan-hutan lah, longkang di menyorot di longkang lah, ada yang menyorot di bumbung lah. Bahaya. Makanya jangan sekali-sekali lari dari agen. Amin. Yang bekerja melalui agensi bahaya. Kasih pakai kanannya, jangan lari ya. Jangan jadi pendatang gelap. Amin. Haleluya. Amin. Banyak loh pekerja yang lari dari agensi. Akhirnya dia tidak punya paspor. Karena apa? Kerja ataupun karena tujuan orang lain laki-laki. Ya, jangan pernah komitmenlah bekerja. Amin. Apapun tantangan. Haleluya. Haleluya. Demikian kita di dalam Tuhan. Ya, kita harus punya dokumen yang sah, yaitu melalui Tuhan Yesus. Coba baca yang pertama, bagaimana caranya? Ya, supaya kita merenew kembali identiti kita sebagai kewargaan surga. Baca Efesus 2 ayat 13 hingga 19. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sampai 19. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Katakan sekarang hidupmu di dalam Kristus sudah dekat. Karena Kristus hubungan kita dekat dengan Tuhan. Hubungan kita dekat dengan keluarga Tuhan. Nanti kita sudah baca tadi. Ya. Bahwa karena Kristus di dalam Kristus Yesus, ya, kamu yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat. Jadi kalau orang yang mengalami pembaharuan itu, yang dahulu dia jauh karena apa? Dosa memisahkan. Orang yang sudah merasa berdosa, merasa jauh dari Tuhan, itu pasti karena ada tubuhan iblis dan tubuhan hati nurani merasa tidak layak, merasa kita kotor, sehingga kita merasa memang jauh dari Tuhan. Tidak boleh, ya. Karena dosa itu untuk menghadap Tuhan itu, untuk boleh melihat Tuhan adalah orang yang suci hatinya. Amin. Amin. Ya, di dalam kitab Mazmur dikatakan 15. Siapakah yang boleh naik ke tahta-Mu yang kudus? Yaitu mereka yang bersih hatinya. Nah, puji Tuhan hari ini setiap kita membaharui identiti kita di hadapan Tuhan. Amin. Sebagai warga surgawi. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan hanya bangga sebagai warga negara asalnya. Kita bangga sebagai warga negara Indonesia, warga negara Malaysia. Ada lagi negara lain? Tidak ada ya. Yang setahu saya 2 bangsa, 2 warga negara. Engkau bangga, boleh bangga, yes. Tetapi jangan salah, di dunia kita merantau. Amin. Katakan karib kiri kanannya, di dunia ini kita merantau, kawan. Amin. Ya, sadari itu. Makanya jangan terlalu bersusah payah kok sampai keriting di sini memikirkan dunia ini. Identiti kita yang sebenarnya originalnya adalah di surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan mengizinkan kita datang ke dunia ini untuk mempersiapkan kita untuk hidup yang akan datang. Di dunia ini Tuhan pasti tolong. Amin. Katakan di dunia ini Tuhan pasti tolong saya. Karena Tuhan izinkan saya ada di dunia. Amin. Tuhan memilih hidup kita. Makanya jangan takut sangat. Amin. Jangan risau sangat, jangan khawatir sangat. Tuhan memilih hidup kita. Ya. Kalau dahulu engkau jauh, sekarang beramat dengan Tuhan. Dulu sudah jauh, ada pemisah. Namun
Tetapi engkau harus mengerti, Tuhan Yesus datang untuk mempersatukan hubungan kita, mempererat hubungan kita dengan Dia. Dahulu, ya, kamu jauh, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita. Haleluya, angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Orang yang berada di dalam Kristus ada damai. Letak tanganmu, ada damai. Tenang. Tadi lagu kita berkata, tenanglah hatiku. Amin. Kini tenang hatiku. Orang yang tidak punya paspor, gak tenang hidupnya. Mau keluar, ada polis tidak. Kalau dulu dikatakan ada kereta malam, tidak. Kereta malam. Yang paling ditakuti, yang tidak punya dokumen adalah polis. Bukan hantu. Mereka pergi ke gelap-gelap loh kalau ada operasi. Tidak kira ada kaca di situ, ada apa di situ yang berbahaya. Yang penting lepas daripada immigration, lepas dari polis. Gak ada damai. Bayangkan hidupmu kalau kamu tidak punya identiti yang jelas di dunia ini, kau tidak pernah mengalami damai sejahtera. Gusar, risau, takut, khawatir. Hidup hari-hari merasa takut. Hidup hari-hari merasa tidak nyaman, tidak aman hidup, tidak tenteram, tidak ada kedamaian. Kalau kau selama ini kau takut, khawatir, Tuhan Yesus mengasihimu, kembali kepada Dia. Mendekat kepada Tuhan karena Dialah sumber damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesuslah sumber damai sejahtera-mu. Ya, terus baca. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Ya, antara kita dengan Tuhan, tentu pertama. Amin. Ya, yang penting, yang pertama adalah yang Tuhan mau selesaikan hubungan antara kita dengan Tuhan beres. Maka sudah mantap hubungan kita dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama pun bagus. Itu pasti. Katakan itu pasti. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, maka hubungan kita dengan sesama pun tidak akan baik. Haleluya. Haleluya. Hubungan kita dengan sesama pun, karena apa? Semua hidup kita penuh dengan negatif thinking. Karena hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Jadi dikatakan sama-sama kita baca. Dialah damai sejahtera kita. Ayat berapa itu? Ayat 14. Ya, 14 sama-sama. Perhatikan Alkitabnya. Ada notanya ya, tulis ya, supaya nanti boleh dibaca lagi di rumah masing-masing. Ya. Ayat yang ke-14. 1, 2 ya. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15. Sebab dengan matinya segala manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Amin. Orang yang hidup baru damai hidupnya. Haleluya. Damai. Tidak ada cukup duit, kemudian 7 bulan masih boleh damai hatinya. Amin. Haleluya. Sesama anak Tuhan boleh damai di hostel. Tidak saling menidusi. Ya, tidak saling menyikut. Haleluya. Karena Kristus sudah merobohkan tembok perseteruan. Perseteruan itu apa? Permusuhan. Jadi yang menentukan hubungan kita dengan Tuhan itu adalah ketika kita menerima Kristus, maka ada damai sejahtera. Amin. Sudah ada damai di hatinya?
Orang yang damai walaupun disakiti tetap dia boleh senyum. Amin. Orang yang dilimpahi damai sejahtera hatinya walaupun dicuri ikan terinya tadi, telurnya, dan dia bisa tersenyum. Ya, amin. Baru disimpan telur 5, tinggal 2. Itu di hostel ya. Dan damai hatinya. Lain kali tidak perlu disimpan banyak-banyak di sana. Tuhan kasih bijaksana. Amin. Haleluya. Tidak perlu marah-marah. Ada dikasih Tuhan damai, hikmat, bagaimana menyelesaikan masalah. Tidak perlu kau umumkan satu kampung. Damai sejahtera. Haleluya. Karena Kristus telah merobohkan perseteruan, permusuhan tidak ada lagi. Dalam hidup anak Tuhan tidak ada permusuhan. Amin. Jadi enak dalam mengikut Tuhan. Amin. Ya, indah dia. Ya. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Bayangkan perseteruan. Kita bermusuh dengan Tuhan. Kita tidak suka melakukan apa yang Dia mau. Justru kita melawan apa yang Tuhan tidak suka. Itulah yang kita lakukan. Itu bentuk perseteruan. Itu bentuk permusuhan antara kita tanpa kita sadari. Ya kan, kalau kita nggak suka dengan seseorang, apa yang dia tidak suka itu yang kita buat. Betul? Betul? Bagaimana lah supaya dia marah? Kok sengaja? Saya tahu orang hostel nanti menyindir lagi, nyanyi di kamar mandi, nyanyi dia tapi menyindir. Anak Tuhan tidak boleh. Amin. Haleluya. Karena katakan hatiku penuh dengan damai. Karena Kristus sudah merubuhkan perseteruan. Disalib loh. Untuk itu Yesus disalib. Supaya tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan. Amin. Amin. Ya. Apalagi keluarga anak-anak Tuhan, suami istri. Tidak ada perseteruan. Ada perseteruan. Adanya salah paham. Tetapi tidak perseteruan sampai berhari-hari. Amin. Langsung berdamai. Termasuk sesama anak-anak Tuhan. Ada perdamaian. Makanya hidup di dalam Kristus, termasuk di dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri. Wah, indah. Coba kau tidak di dalam Kristus, kau dapat suami tukang tenggeng, tukang mabuk, tukang judi, rumahmu seperti neraka. Apalagi masa sekarang ini ada perselingkuhan dengan sosial media. Tak tahu bagaimana caranya mereka boleh. Dulu itu kalau sudah menikah, apalagi dalam orang Batak ya, budaya orang Batak, tidak ada perselingkuhan. Tetapi sekarang sudah anaknya sudah punya cucu pun masih lagi ada chatting dan telepon-teleponan video call. Aneh. Rusaknya zaman sekarang. Karena tidak ada Kristus. Perpecahan terjadi. Tetapi kalau berada di dalam Kristus, ada damai sejahtera. Amin. Ada masalah diselesaikan dengan damai. Tidak diselesaikan dengan perang. Aduh kuat, siapa kuat? Oh kau kuat, aku pun kuat. Seorang kuat, aku lebih kuat. Tidak, ada masalah. Tetapi karena hati masing-masing penuh dengan damai, diselesaikan dengan damai. Amin. Haleluya. Pandangmu sebelah-sebelahnya pasti kenal. Damai ya, damai kita itu namanya. Haleluya. Damai sejahtera.
Baca ayat 17. Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Damai sejahtera. Amin. Coba baca Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19. Jadi penting ini damai, amin. Perlu sangat. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai. Katakan sama-sama mengejar. Jadi bukan mengejar perselisihan, bukan mengejar kepentingan sendiri. Apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling mengasihi. Ini jadi damai itu dikejar, artinya diusahakan. Amin. Damai itu tidak datang seperti hujan, tiba-tiba begitu. Tetapi diusahakan melalui pertumbuhan rohani kita. Damai sejahtera makin kita mengerti betapa pentingnya. Jadi marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai, bukan mengejar apa yang supaya kacau, supaya berselisih, supaya bertengkar, tidak. Kalau ada orang dicari-cari masalah supaya bertengkar, ini dari setan itu. Dirasuk setan pikirannya. Maka jangan mau diperalat oleh setan. Amin. Suka cari masalah supaya bertengkar. Tuhan tidak, ya. Roh dari surga itu apa dikatakan? Pendamai. Amin. Pendamai, dia baik, dia tidak melakukan yang tidak sopan. Itu kalau dari Tuhan. Tetapi dari iblis itu suka berpecah belah. Jadi jangan mau jadi alat iblis. Amin. Kalau di dalam jiwamu bergejolak ingin marah, katakan tidak. Aku tidak mau alat iblis. Aku tidak mau diperalat iblis. Karena orang yang diperalat iblis, dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Dia tidak mampu mengendalikan pikirannya. Dia tidak mampu mengendalikan lidahnya. Tapi kejarlah damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Bukan mengejar apa yang membawa keributan, perpecahan. Karena itu bukan daripada Tuhan, tapi itu adalah dari setan, dari iblis. Puji Tuhan, haleluya. Itu yang pertama. Amin. Haleluya. Ayat 19, coba baca ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi dikatakan sama-sama kita baca ayat 19. 1, 2 ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Amin. Amin. Kita tidak lagi orang asing. Kita adalah keluarga kerajaan Allah. Kita bukan orang pendatang lagi di dalam kerajaan Allah. Walaupun kita ada di dunia, tetapi suasana kehidupan surgawi kita boleh rasakan di dalam keluarga kerajaan Allah. Ada satu kasih, ada firman yang mempersatukan, sehingga kita tidak merasa asing. Amin. Karena kita sama-sama menjadikan Kristus sebagai dasar hidup kita, landasan hidup kita, nomor paspor kita, maka kita tidak merasa asing. Kalau ada orang yang merasa asing di antara kumpulan orang percaya, ada yang tidak benar dalam diri dia. Tetapi kalau kita sama-sama menjadikan Kristus sebagai nomor paspor kita, Yohanes 14 ayat 16, dan menerima Yohanes 14 ayat 6, dan menerima seluruh firman dan dengan memenuhi hati kita damai sejahtera, saya percaya kita tidak merasa orang asing. Amin. Tidak menjadi orang, tidak merasa orang yang tersingkirkan.
Tapi kita tahu kita ini adalah kawanan domba-domba Allah. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Ayat 19 tadi mana? Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu Sama-sama kita baca. Sama-sama ya firman Tuhan. Kita syukurkan firman Tuhan ini. Ini bagian kita. 1, 2 ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan kamu itu ganti saya. Amin. Kamu gantikan saya. 1, 2 ya. Demikianlah saya bukan lagi orang asing dan pendatang. Beri kamu lihat lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kita bukan orang asing lagi di dalam kerajaan surga. Amin. Karena apa? Kita punya paspor yang sah, yaitu Tuhan Yesus. Hanya perlu di-review, dia punya dokumen di dalam visanya. Ya, aktif, harus aktif. Amin. Harus diaktifkan. Spirit itu, roh itu, ya, dibaharui spirit itu. Supaya apa? Kita tidak ragu-ragu. Karena kalau tidak dibaharui tidak berlaku. Roh kita, spirit kita harus di-renew selalu. Dengan memiliki roh yang suka berdamai, hidup kita, roh kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan sesama keluarga Tuhan. Ya, dikatakan melainkan kawan sewarga dari orang kudus. Amin. Jadi ada ikatan, katakan ada ikatan. Tidak bisa, amin. Makanya jangan jauh-jauhkan dirimu dari kawanan keluarga anak Tuhan. Ada ikatan, orang-orang kudus. Ada berkat di sana. Dalam kitab Mazmur berkata, Tuhan mencurahkan berkat di tengah orang yang bersatu. Amin. Amin. Dan kau merasa apa untungnya aku di situ? Berkat Tuhan ada di sana. Katakan amin. Ketika Tuhan suka persatuan, katakan Tuhan suka persatuan. Tuhan suka bersama-sama. Makanya dari dulu Tuhan perintahkan kepada Musa membangun tabernakel, tempat beribadah kepada untuk umat bangsa Israel, dan kepada Daud dan kepada Salomo. Ketika Raja Salomo membina bait suci, Tuhan berkata, aku berkenan ke tempat ini. Karena di bait suci umat Tuhan boleh bersama-sama memuji Tuhan. Di gereja bersama-sama boleh menyembah Tuhan, mengangkat suara bersama-sama, mengangkat tangan bersama-sama, dan Tuhan mencurahkan berkatnya. Amin. Haleluya. Jadi cara Tuhan itu memberkati ada dengan perseorangan, ada juga secara bersama-sama. Amin. Haleluya. Maka jangan pisahkan, katakan jangan pisahkan diri dari keluarga Tuhan. Jangan pisahkan diri dari gereja. Rugi. Amin. Rugi sendiri loh. Engkau jauh-jauh. Engkau merasa apa yang aku dapat dari sana? Gak ada apa-apa. Aku sendiri lagi diri berdoa. Syukur Tuhan katanya. Langsung kepada Tuhan katanya. Ada orang yang terlalu sesat. Aku apa gereja? Kalau hati musuh, hati musuh itu terpulang pada orangnya. Amin. Engkau tidak perlu sibuk dengan hati orang. Karena masing-masing punya hati itu berurusan dengan Tuhan. Jangan kau hakimi orang lain. Karena kau sibuk menghakimi orang lain, engkau hilang berkat. Haleluya. Tidak perlu kau tengok kekurangan orang lain, itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Tetapi urusanmu adalah aku mau menikmati berkat Tuhan bersama-sama dengan keluarga orang-orang kudus. Oh, ayat ini saya sama saudara, supaya umat Tuhan terbuka matanya. Jangan mau pisah-pisahkan diri dari ikatan keluarga Allah. Walaupun kita perantau di Malaysia, ada gereja yang menaungi bersyukur kepada Tuhan. Amin. Engkau harus bersyukur kalau engkau diberikan Tuhan rumah Tuhan, di mana engkau boleh mendapat ajaran firman, di mana ada seorang hamba Tuhan yang ditetapkan Tuhan untuk membimbing kamu. Kamu harus bersyukur dan engkau memiliki keluarga secara rohani.
Kau harus bersyukur. Sekali lagi baca satu dari atas. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Amin. Jadi orang kudus itu siapa? Orang sempurna? Orang kudus itu adalah orang yang mau, satu kumpulan yang mau memberi hatinya, membuka hatinya untuk firman Tuhan, dan mau sama-sama berubah, sama-sama bertumbuh. Amin. Kita dipanggil dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, kamu dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih. Kamu dipanggil, kamulah bangsa pilihan Tuhan yang telah dipanggil dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, untuk menjadi imamat yang kudus, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Amin. Haleluya. Bagi orang dunia, kalau dibilang kudus itu alergi. Kudus mana ada kudus? Yang munafik katanya. Dan orang selalu mengejek kalau dibilang kudus. Dipikirnya kalau dibilang Tuhan sendiri yang menyebut kita bangsa orang-orang kudus. Tuhan sendiri, masa manusia keberatan? Manusia lah yang sibuk. Mana ada kudus? Munafiknya. Sibuk ini. Tuhan memberitahukan kita orang-orang kudus. Amin. Kumpulan orang kudus itu adalah kumpulan orang-orang yang mau menerima firman, yang mau menerima didikan, yang mau berubah, bertumbuh bersama. Nanti poin yang kedua kita akan lihat. Dan dikatakan apalagi yang telah kembali Efesus 2. Ya, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Apalagi pemahamannya, anggota itu ada bagian-bagiannya. Amin. Kita anggota badan kita adalah, ya, makanya sebagai jemaat kamu harus punya, ya, tadi saya katakan waktu pengumuman, ya, jelas keanggotaannya. Amin. Isi form. Saya tahu kalian berdatang 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun itu tidak masalah. Tetapi paling tidak kamu jelas status kamu di sini. Amin. Haleluya. Jangan jadi liar. Haleluya. Liar itu adalah tidak jelas. Tidak ada rekod, tidak ada terdaftar. Itu kan liar kan? Ya. Paham maksud saya? Kita bagian anggota. Kita bagian anggota tubuh. Ada tangan, ada mata. Sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, engkau punya fungsi masing-masing. Engkau punya tanggung jawab masing-masing. Adakah engkau sebagai tangan? Adakah engkau sebagai kaki? Adakah engkau sebagai mata? Apapun posisimu, lakukan itu tanggung jawabmu dengan baik. Amin. Artinya engkau punya tanggung jawab di dalam keluarga. Katakan punya tanggung jawab. Amin. Sebagai anggota orang keluarga Allah punya tanggung jawab. Badan ini ada semua fungsinya. Betul? Walaupun hanya ada di sini bulu, itu, tapi baik ya. Untuk apa? Supaya apa yang kita hidup tidak langsung masuk ke paru-paru melalui nafas, tapi dimasukkan. Ada kan? Halus. Itu penting. Katakan penting. Apapun pelayananmu itu penting. Dan buatlah tanggung jawab. Menjalankan tanggung jawab sebagai anggota di dalam keluarga Tuhan. Amin. Amin. Ya, sudah mulai paham? Katakan saya ada tanggung jawab sebagai keluarga di Praise Emmanuel. Amin. Di dalam Tuhan ada tanggung jawab. Amin. Mungkin engkau berdoa, mungkin engkau bawa orang datang kepada Tuhan, mungkin engkau menyapu, mungkin engkau
dibersihkan. Mungkin engkau menyediakan air minum, mungkin apa saja pelayanan, ada banyak perlu dibuat. Tapi yang paling penting kau tahu menjalankan tanggung jawab itu dengan baik. Poin yang kedua. Ya, poin yang kedua, Efesus 2:20-22 dengan cepat. Efesus 2:20-22. Jadi, poin yang pertama adalah yang jauh sudah menjadi dekat dan memiliki damai sejahtera. Amin. Haleluya. Ada damai selalu, amin. Yang kedua, bacakan cepat. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, jadi sebagai jemaat Tuhan yang sudah dipersatukan, kita dibangun, dibina. Kita ini binaan Tuhan, bangunan Tuhan. Saya katakan, saya adalah binaan Tuhan. Saya harus buat ya bagaimana orang Malaysia paham, orang Indonesia paham. Kalau orang Indonesia cakap bangunan, orang Malaysia ingat itu bangunan, itu building, bangunan gereja. Ya, sama juga, tapi tidak semua paham. Jadi kita ini bangunannya Tuhan. Amin. Tetapi bangunan yang saya maksudkan di sini, firman Tuhan maksudkan bukan bangunan benda mati, tetapi benda hidup. Ya, jadi saya dan umat Tuhan, semua kita, katakan semua kita, adalah bangunan Tuhan, binaan Tuhan. Dasarnya adalah melalui rasul dan para nabi. Tuhan menggunakan para rasul dalam Efesus 4 ya, ayat 11, Dialah yang memilih, memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, gembala. Ada 5 panggilan di sana untuk membangunkan gerejanya, tetapi dasarnya adalah Kristus. Amin. Dasarnya batu penjurunya, maksudnya batu penjurunya artinya tidak boleh menyimpang, tidak boleh terpesong daripada firman Tuhan, daripada apa yang Yesus ajarkan. Sebab itu, sebagai umat Tuhan harus tahu Alkitab, karena banyak hamba Tuhan, banyak mengakui nabi, banyak mengakui pendeta, pastor, tetapi ajarannya sesat. Tetapi bagaimana kita tahu itu sesat atau tidak? Kalau kita tidak tahu firman. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu, ujilah segala roh. Kita harus tahu menguji, tetapi bagaimana menguji? Kalau Anda tidak bertumbuh dalam firman, maka bertumbuhlah dalam firman. Amin. Haleluya. Engkau harus dibina melalui ada gembala, ada pendeta, ada pastor. Jadi sebagai gereja Tuhan harus jelas ada pastor yang membimbing. Amin. Engkau tidak akan pernah menjadi seorang umat bangunan Tuhan, binaan Tuhan, kalau engkau tidak ada berada dalam satu gereja, tidak terikat, tertanam dalam satu gereja. Ya. Jadi untuk bertumbuh kita dibina. Dialah ya dalam Efesus, coba baca sebentar cepat. Efesus 4 ayat 11. Dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, jadi Tuhan yang memberikan. Amin. Ya, Tuhan yang memberikan pastor. Haleluya. Maka dengarkan pastormu, pengajar-pengajarmu, gembalamu. Ya, Efesus 2 ayat 21. Sama-sama kita baca Efesus 2 ayat 21. Sama-sama, belum serentak. 1, 2 ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Siapa bangunan Tuhan? Katakan, saya Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dong, bangga dong. Saya ya Tuhan. Saya binaanmu. Saya bangunanmu. Di dalam Dia bertumbuh. Sebagai bangunan Tuhan harus bertumbuh. Amin. Karena kita bukan benda mati seperti ini. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Dan
tetap cantik, berapi tersusun. Ya. Jadi untuk boleh kita menjadi bangunan yang rapi, kita harus bertumbuh. Kalau tak bertumbuh tak cantik ya. Cacat. Mau tersusun rapi? Amin. Cantik di hadapan Tuhan kita ini semua. Kalau kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Pernah tengok rumah tak? Susunan dia kacau. Semua barang ada, tetapi tak cantik. Susun di mana sofa ada, di mana dining table ada, di mana ini ada. Ya. Sakit mata kan? Sakit mata tak selesa. Tuhan mau kita rapi tersusun. Amin. Mau dijadikan Tuhan bangunan yang rapi. Tuhan bentuk hidup kita. Amin. Karena kita bangunan Tuhan. Supaya kita rapi, cantik. Ya, dalam bahasa Malaysia apa rapi? Kemas. Kemas itu bersih. Rapi susunannya, arrangement. Arrange dengan baik. Disusun dengan baik. Ada worship leader, ada backup leader. Makanya untuk berada di depan ini betul-betul tidak boleh main-main, harus lahir barunya jelas. Tidak boleh suka-suka. Amin. Ya. Hidup baru, bertobat, dibaptis, bertumbuh terus, ikuti pelayanan, setia ibadah, baru kita percayakan. Kalau hanya datang tidak susah mempercayakan pelayanan. Karena pelayanan itu harus rapi tersusun. Amin. Tidak kacau, tidak suka-suka. Tuhan mau kita menjadi bangunan yang rapi tersusun. Angkat tanganmu, Tuhan, aku mau, Tuhan, bentuk hati ini, Tuhan. Aku mau jadi bangunan yang rapi tersusun, yang bertumbuh, yang indah di hadapan Tuhan. Ini hidupku, Tuhan. Ini hatiku, Tuhan. Dalam nama Yesus berkati jemaat Tuhan. Bentuk mereka, Tuhan. Amin. Amin. Baru indah. Rapi tersusun, menjadi baik Allah yang kudus. Baru Tuhan berkenan. Inilah tempat kediamanku. Aku berkenan kepada umatku. Haleluya. Ayat 22 terakhir. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Iya. Jadi kita sama-sama bertumbuh. Amin. Sama-sama dibangunkan. Jadilah tempat kediaman. Maka Tuhan berkenan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Maka Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan dengan pelayanan kita, gereja kita, saya percaya mujizat demi mujizat dinyatakan dalam hidup anak-anak Tuhan. Amin. Dalam hidup pribadi kalian, dalam gereja pelayanan kita, penginjilan kita, keluarga kita. Kalau kita menjadi binaan Tuhan yang bertumbuh terus, tidak boleh, tidak ada pilihan. Kalau kalian memilih untuk tidak bertumbuh, kalian tidak menjadi bangunan yang rapi tersusun. Jadi bangunan yang cacat, mengganggu. Ya, itu mengganggu. Tidak boleh dibina dengan baik. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Haleluya. Inilah syarat untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Amin. Kita menjadi dekat di bangun. Jadi untuk kerajaan surga itu dimulai dari gereja di dunia. Katakan dimulai dari gereja dunia. Ya, dibina benar-benar sungguh-sungguh, dibangun dengan sungguh-sungguh, dibangun dalam kebenaran, dibangun dalam firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian kita, Rohmu yang hidup. Biar Tuhan ambil alih seluruh hidup kita.
jauh dari Tuhan. Tetapi ketika Kristus menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidup kita, bahwa perseteruan pemisah itu sudah dihancurkan, sehingga kita boleh dekat dan berkata, aku mengasihimu Tuhan, aku memanggil Engkau Bapakku. Tidak ada yang memisahkan, tidak ada lagi jarak jauh, tetapi aku dekat, Engkau dekat dengan aku, dan aku dekat dengan Engkau. Kedekatan ini membuat hidupku makin tenang, damai, sejahtera. Hubungan yang dekat dengan Tuhan akan menghadirkan damai sejahtera. Hidupmu akan dipenuhi dengan damai sejahtera setiap hari. Hidupmu akan dilimpahi dengan damai sejahtera tiap hari. Ketika hatimu penuh dengan damai sejahtera, engkau mampu, engkau kuat menghadapi tantangan. Engkau mampu melewati tantangan. Engkau mampu melewati pencobaan. Karena ada damai sejahtera di hatimu. Tuhanlah damai sejahtera itu sumbernya. Tidak lagi merasa orang asing, tetapi kita merasa bagian dari keluarga anak-anak Tuhan, keluarga orang-orang kudus yang dipersekutukan dengan firman dan roh. Ada ikatan kasih yang begitu kuat. Keluarga di dalam Tuhan adalah keluarga yang tidak terpisahkan. Dan yang kedua, kita menjadi bangunannya Tuhan, binaannya Tuhan. Kita dibina hari demi hari, bertumbuh terus sampai kita indah di hadapan Tuhan, rapi tersusun, yang dipakai Tuhan sesuai dengan maksudnya untuk kemuliaannya. Semua kita digunakan oleh Tuhan, semua kita dipakai oleh Tuhan. Katakan ini, aku Tuhan pakai hidupku, aku mau jadi bangunannya Tuhan, yang dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Semaksud yang mulia, semaksud yang mulia. Sehingga kita semua yang ada di sini, kita sama-sama bertumbuh. Kita tidak ada merasa tersingkir, tapi kita satu dengan yang lain adalah bagian anggota tubuh Kristus yang punya tanggung jawab untuk saling mendoakan, punya tanggung jawab untuk saling mengasihi, untuk punya tanggung jawab untuk saling mengingatkan, saling membangunkan, saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Itu tanggung jawab kita sebagai anggota tubuh Kristus. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, tujuanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di kami sebagai penyembah-penyembah Tuhan yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, maka kemuliaan Tuhan ada di sini. Kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Karena ada persatuan di sini. Karena ada roh yang bersatu hati di sini. Maka tercurahlah berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami berikan persembahan kami. Kami beri yang terbaik. Ucapan syukur ataupun ucapan ataupun persembahan persepuluhan. Tuhanlah yang memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sekali lagi berkat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan Tuhan. Mari kita bernyanyi. Haleluya.
Tuhan yang benar. Haleluya. Mari kita bersama-sama bagi berdiri saudara, kita akan puji yang kita diadakan Tuhan. Terima kasih Bapak buat ibadah kami yang sudah Tuhan berkati dari permulaan, pertengahan hingga berakhir. Bagi mula hormat, bagi mula pujian, karena Tuhan kami yang mampu membaharui kami dengan kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan firman-Mu. Kami semua anak-anak Tuhan, benar-benar memahami identiti kami sebagai keluarga surgawi. Kami tidak lagi takut, kami tidak lagi ragu. Pembaharuan rohani menjadi milik kami. Kami yakin Tuhan, kami punya identiti yang pasti. Untuk kami boleh sebagai keluarga kerajaan Allah dan sebagai keluarga kerajaan di gereja Presmail Assembly. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami akhiri, kami akan close, tutup ibadah ini di dalam nama Yesus. Arahkanlah hatimu, Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Terimalah berkat dari surgawi, anugerah dan kasih Kristus, penyertaan, perlindungan dari Bapa surgawi, kasih setia, kasih sayang dilimpahkan kepadamu berlimpah-limpah, dan pertolongan, tuntunan, penghiburan dari Roh Kudus bersama-sama Anda sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Nama yang kudus dan senang hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan secara pribadi.